Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alma Ramadan dengan NIM 1902061. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal dan menerangkan soal mata kuliah uh, komputer masyarakat. Oke, kita masuk ke soal pertama. Di sini kenapa masyarakat informasi itu penting? Nah, sebelum saya menjawab, pertama saya akan menjelaskan tentang masyarakat informasi. Masyarakat informasi sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan sosial dan ekonomi yang mampu atau bisa menggunakan dan memanfaatkan perkembangan ICT. ICT itu sendiri adalah Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesianya disebut TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Balik ke pertanyaan tadi, mengapa masyarakat informasi itu sangat penting? Karena dengan adanya masyarakat informasi yang menguasai TIK tadi atau ICT itu dapat menjadi sebagai suatu sarana untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, ICT sendiri itu dapat membantu masyarakat untuk membangun kapasitas dan keterampilan, menciptakan peluang kerja yang lebih banyak, membantu usaha kecil dan menengah, kemudian meningkatkan partisipasi serta menginformasikan pembuatan keputusan pada setiap level melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. Kemudian masuk ke berikutnya, apa dampak dari adanya masyarakat informasi? Nah, dalam masyarakat informasi sendiri itu memiliki dampak yang penting ya, itu dengan adanya masyarakat informasi, orang dapatkan berbagai keuntungan yang penuh dari penggunaan teknologi baru dalam segala aspek kehidupan, baik di tempat kerja, di rumah, tempat bermain, dan lain-lain. Jadi dengan adanya masyarakat informasi sendiri, lingkungan-lingkungan itu memiliki keuntungan-keuntungan. Contohnya dengan adanya masyarakat informasi, uh, kita menggunakan teknologi-teknologi informasi komunikasi, memesan makanan, tidak perlu lagi kita ke warung. Dengan adanya masyarakat informasi itu sendiri, kita dapat memesan makanan melalui aplikasi online dan sebagainya. Oke, kita masuk ke nomor ketiga. Di sini ada ciri-ciri masyarakat informasi. Yang pertama, sumber informasi itu terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ya, jadi untuk dapat dikatakan masyarakat informasi, sumber informasi sendiri itu harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Ketika kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi mulai tumbuh, itu merupakan ciri-ciri dari masyarakat informasi. Yang ketiga, terbukanya pandangan dan wawasan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna. Seperti yang disebutkan tadi, ciri-ciri masyarakat informasi dia itu masyarakatnya dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat, secara benar. Kemudian yang keempat, berkembangnya lembaga-lembaga perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara merata. Masuk yang kelima, kemajuan sumber daya manusia, informasi, dan fisik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, informasi dikelola dengan baik, disajikan tepat waktu, dan dikemas dengan teknologi dapat dikembangkan sebagai suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir, implementasi teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri, teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang
Ini contohnya pemanfaatan teknologi informasi di dalam bidang transportasi. Nah, contohnya adalah penggunaan elektronik tol atau e-tol. E-tol sendiri itu digunakan untuk pembayaran jalan tol tanpa uang tunai. Jadi jika kita masuk ke dalam jalan tol, kita menggunakan e-tol untuk membayar biaya masuk ke dalam tol tersebut tanpa menggunakan uang tunai. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan yaitu contohnya aplikasi Halodoc yang dapat membuat pasien dan dokter konsultasi tanpa harus bertemu langsung. Aplikasi Halodoc sendiri ini dapat mempertemukan pasien dan dokter untuk berkonsultasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam bidang perbelanjaan. Contohnya itu aplikasi-aplikasi marketplace. Banyak ya aplikasi marketplace, contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, ini yang dimana aplikasi marketplace ini dapat membuat konsumen membeli barang tanpa harus pergi ke toko secara langsung. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikarenakan sudah selesai menjawab soal-soal ujian untuk masyarakat, saya akhiri videonya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.